Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa haji online yang saya muliakan, wabil khusus kepada beliau mustasyar sekaligus penanggung jawab Madrasah Ilmiah, beliau Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar yang saya muliakan, seluruh teman-teman yang ada di kru Madrasah Ilmiah yang saya hormati. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ngaji, mari kita ihdaul Fatihah kepada para musonef, para pendahulu kita yang sanadnya sambung dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Adiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan, kita kemarin pada pertemuan sebelumnya membahas hal-hal terkait tentang zakat, yakni zakat buah-buahan, zakat persyaratan-persyaratan dan seterusnya, dan kemudian kita sudah sampai pada zakat peternakan. Kita akan bahas pada malam ini, pada kesempatan kali ini, yakni kita bahas tentang nisabnya unta. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iku fasal suci. Wa awal nisabil ibili utawi kawitane nisabe unta iku khamsun ana 5. Jadi unta itu nanti bisa terhitung dizakati kalau jumlahnya itu sudah 5. Sebelum 5 maka itu belum ada kewajiban zakat. Maka pencapaian pada jumlah tertentu yang di situ mulai mewajibkan seseorang untuk melakukan zakat itu disebut dengan nisab. Nisab itu batas ukuran di mana seseorang itu ketika mempunyai benda yang di mana benda itu bagian dari kewajiban zakat, maka itu ada awal dari ukuran dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya, begitu. Dan dikenal kalau dalam masalah zakat disebut dengan nisab. Wa fiha lan iku tetep ing dalam nisabul ibil uta khamsun satun utawi wedhu siji. Ai jad adudhanin tegese jad adudhani. Ada istilah penamaan pada hewan yang nanti umur setahun, umur 2 tahun, atau masih menyusui dan seterusnya, itu ada istilah-istilah tertentu dalam penyebutan hewan-hewan yang di situ wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat dari komoditi hewan tertentu. Laha iku tetap kedua syarat atau jadah al-dhanin sanatun utai umur setahun wadakhalat lan lebih lebu opo syarat fitaniyati ing dalam tahun kadang gitu. Jadi kalau ada 5 ekor unta, itu zakatnya 1 jadah al-dhanin atau 1 kambing yang kambing itu berumur setahun masuk umur 2 tahun. Jadi sama dia punya kambing umur setahun plus 1 hari, itu berarti setahun masuk umur kedua. Nah, setahun masuk umur kedua disebut dengan jadah al-dhanin, dan itu zakatnya unta yang jumlahnya sudah mencapai 5 unta, begitu. Au tsaniyatu ma'zin utawa tsaniyatu ma'zin. Kalau dimaknai tsaniyatu ma'zin itu adalah kambing
kambing, ada istilah dha'nun, ada istilah ma'is. Kalau ma'is itu istilahnya wedhus Jawa atau wedhus kacang itu yang warnanya merah-merah, itu coklat-coklat merah, namanya tsaniyatu za'nin, tsaniyatu ma'zin, yakni kambing berumur 2 tahun. Jadi kalau jada atau dha'n itu cukup setahun lebih, tapi kalau kambing kacang atau kambing Jawa itu harus berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Tsaniyatu ma'zin utawa tsaniyatu ma'zin. Laha iku tetep kedue tsaniyatu ma'zin sanatani utawi umur 2 tahun. Wa dakhalat lan mlebu apa tsaniyatu ma'zin fisalisati ing dalem tahun kang kaping 3. Jadi sama-sama satu kambing, tetapi yang jadi persoalan adalah kambingnya jenis apa. Kalau kambingnya itu jenis domba, dia cukup 1 tahun plus. Jadi 1 tahun masuk ke 2 tahun. Tetapi kalau kambingnya itu adalah kambing Jawa, maka dia berumur 2 tahun plus, artinya 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Wa qaluhu utawi dai musannaf wa fi ashrin aiku ing dalam 10 satani utawi wedhus loro wa fi khamsata asara lan iku ing dalam 15 salatu syahid utawi telu pira-pira wedhus wa fi 20 lan ing dalam 20 arba'u syahid utawi 4 pira-pira wedhus wa fi khamsin lan ingku ing dalam 5 wa 20 lan 20 bintu makhadin utai bintu makhad minal ibili saking unta. Jadi begini, gripnya dalam masalah zakat unta itu kalau 5 zakatnya 1 kambing. Kalau 10 nanti kelipatan 5, kalau 10 berarti 2 ekor kambing. Saya ulangi, kalau 10, 2 ekor kambing. Terus kemudian kalau 15, berarti 3 ekor kambing. Kalau 20, berarti 4 ekor kambing. Baru kalau nanti jumlahnya 25 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu makhad. Bintu makhad itu anak unta yang berumur berumur 1 tahun. Wa fi sitin lan ing dalam 6 wa talatina lan 30 bintu labunin utawi bintu labun. Jadi kalau itu sudah mencapai 36 itu zakatnya bintu labun. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa arba'ina lan 40 hikotun utawi unta hikoh. Ketika sudah 46 ke atas itu hikoh. Wa fi ihda lan ing dalem siji wa sittina lan swita jadaatun utawi unta jadaah. Jadi ada istilah-istilah peningkatan dalam zakatnya unta. Penyebutannya dari 5 dan seterusnya, terus naik dan nanti bisa kita kiaskan berapa jumlah dari keseluruhan ekor unta kalau kemudian seseorang mempunyai sekian jumlah ekor unta gitu. Kalau nanti jumlahnya itu 20 seumpama berarti 4 ekor kambing. Kalau 25 berarti sudah masuk bintu makhad. Kalau kelipatannya lagi 36 itu bintu labun, 46 itu hikoh, kemudian 61 itu jadah, dan seterusnya. Wa fi sittin lan iku ing dalam 6 wa sab'ina lan 70, jadi 76 binta labunin utawi bintu labun loro. Binta labunin utawi binta labun loro. Wa fi ihda lan ing dalam siji wa tas'ina lan 90 wa tis'ina lan 10 hikotani utawi koh loro.
Jadi kelepatan 2 tadi. Jadi kalau 76 itu 2 bintu labun, kalau 91 itu 2 hikoh, wa fi mi'atin lan ing dalam 100 wa ihda lan siji wa isyri 20 talatu bintu labunin utawi telu bintu labun. Kalau sudah mencapai 121 itu mengeluarkan 3 ekor bintu labun. Ila akhiri maling akhiri keterangan iku dhahirun sumuke ghaniyun iku dhahirun jelas ghaniyun terus sugih anisyarhi sainsara. Jadi dalam posisi penjelasan terkait tentang zakatnya unta itu nanti kalau sampai kepada 121 itu 3 ekor bintu labun. Kalau kemudian dikalikan, ini kan 121. Kalau 242 berarti ya 6 bintu labun dan seterusnya. Nanti tinggal kemudian pertambahannya itu berapa dari jumlah binatang yang bisa dibagi dari beberapa ekor itu. Kalau sudah sampai puluhan berarti nanti ikutnya menggunakan bintu labun, kemudian hikoh, kemudian jada'ah, dan seterusnya. Tapi kalau di bawah itu sekitar puluhan yang di bawah 25, maka plus kelipatan dari 5 ekor. Jadi kalau 5 ekor berarti 1 ekor kambing, kalau 10 berarti 2 ekor, kalau 15 3 ekor, dan seterusnya gitu. Wa bintu makhad utawi bintu makhad, ini keterangan dari istilah bintu makhad, bintu labun, hikoh, kemudian jada'ah, dan seterusnya. Ada istilah-istilah tertentu. Kalau kemudian kita menyebutnya, kalau di kamus Indonesia ya mesti biasanya anak unta saja. Tapi ketika anak unta itu umurnya berbeda, maka penyebutan dalam istilah anak unta juga berbeda. Mari kita simak terkait tentang penjelasan nama-nama ini terkait tentang umur dari anak unta dan penyebutannya masing-masing. Wa bintul mahad utawi istilah bintul mahad laha iku tetep ketuwi bintu mahad sanatun utawi unta setahun. Wa dakhalat lan mlebu apa mengkono bintu mahad ditanyati ing dalam tahun kang kaping pindho. Ada istilah bintu mahad, yakni anak unta yang berumur setahun masuk ke umur 2 tahun. Jadi umur setahun masuk ke 2 tahun, namanya bintu mahad. Wa bintu labun lan utawi bintu labun laha iku tetep kedue bintu labun sanatani utawi umur 2 tahun. Wa dakhalat lan mlebu apa bintu labun fisalisati ing dalam tahun kang kaping 3. Kalau umur 2 tahun anak unta masuk pada 3 tahun disebut dengan bintu labun. Kalau setahun masuk umur kedua disebut dengan bintu mahad. Ada bintu mahad, ada bintu labun. Wal hiqatu tawi khutqah. Wal hiqatu tahiqah laha iku tetep kedua hiqah salatu sinina utawi telu pira-pira tahun. Wa dakhalat lan lebu apa hiqah firabiati ing dalam tahun kang kaping 4. Kalau hikoh itu adalah anak unta yang umurnya 3 tahun masuk ke tahun keempat. Jadi umur 3 tahun masuk keempat namanya hikoh. Bawahnya 3 tahun, 2 tahun masuk ke 3 namanya bintu labun. Setahun masuk ke 2 namanya bintu mahad. Wal jada'atu tai jada'ah. Wajada'atu utai jada'ah laha iku tetep kedue jada'ah arba'u sinina utawi 4 pira-pira tahun. Arba'u sinina utawi 4 pira-pira tahun. Wa dakhalat lan lebu apa mengkono jada'ah
fil khamisati ing dalam tahun kang kaping 5. Fil khamisati ing dalam tahun kang kaping 5. Jadi perlu penjelasan ya. Jadi penjelasannya begini. Ada istilah kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar itu ada pintu makhot, ada pintu labun, ada hiqqah, ada jadaah. Kalau pintu makhot namanya setahun masuk 2. Kalau pintu labun 2 masuk 3. Kalau hiqqah 3 masuk 4. Kalau jadaah itu 4 masuk ke 5. Kalau kemudian sudah umur 5 ke atas namanya ibil atau unta. Wa qaluhu utawi dai musannaf tsumma fi kullin nuli iku tetep ing dalam saben-saben suci tsumma ba'da ziyadat tis'in nuli ing dalem sause tambane songo alami atin ing atas 100 wa dalam siji wa 20 121 wa ziyadatu asyrin lan oleh tambah 10 ba'da ziyadati tis'i ing dalam sausi tambane songo wa jumlah dzalika utai jumlah kabeh iku mi'atun 100 wa arba'una lan 40 yo yung yastaksimu mongko amrih bagi sopal khusabu biro-biro kang itu dibagi ala anna fi kulli arba'ina ing atas sak temen iku tetep ing dalam sabsan 40 pintu labun utawi pintu labun siji. Kalau itu jumlahnya itu sudah lebih dari 140, maka kelipatan berikutnya itu dibagi dengan 40 atau 50. Artinya kalau untanya itu jumlahnya 200 umpama, maka kalau itu dibagi 40, maka jumlahnya menjadi 5. Berapa unta yang dikeluarkan ketika orang itu mempunyai jumlah unta 200, maka kalau dibagi per 40 itu adalah pintu labun, kalau 200 berarti 5 pintu labun. 5 pintu labun. Wa fi kulli khamsina lan iku ing dalam saben-saben 50 hiqqatun utawi hiqqah. Wa fi mi'atin lan ing dalam 100 wa arba'ina lan 40 hiqqatani utawi hiqqah loro. Wa binta labunin lan pintu labun. Wa fi khamsatin lan iku ing dalam 5 wa khamsina lan 50 talatu hiqqatin utawi 30 hiqqah wa hakadha lan saterusé. Kalau tadi itu jumlahnya 200 ya, kalau kemudian yang dikeluarkan berupa hiqqah itu per 50, maka kalau 200 bisa dikeluarkan jumlahnya 4 hiqqah, kalau 150 3 hiqqah, kalau 102 hiqqah, dan seterusnya. Kalau itu pembagiannya dengan 40, kalau bisa dibagi habis 40, maka dibagi habis 40, kalau dibagi 50 ya 50, mana yang kemudian bisa dibagi dari salah satu keduanya, maka bisa berupa hiqqah, bisa berupa pintu labun. Contohnya begini, kalau jumlahnya itu 190, berarti kalau yang 150 itu bisa dibagi dengan 50, yakni 3 ekor hiqqah. Kalau kemudian sisa 40, karena 40 itu pintu labun, berarti jumlahnya adalah 3 hiqqah plus 1 pintu labun. 3 hiqqah plus 1 pintu labun. Kalau itu jumlahnya 190 ekor unta. Karena yang 50 bisa dibagi habis 3, yang sisanya tinggal 40, per 40 itu adalah pintu labun. Dan begitu seterusnya. Musoneh menjelaskan wahakada dari beberapa penjelasan perhitungan itu Anda bisa mengkiaskan sendiri, bisa kemudian mengembangkan sendiri dari beberapa jumlah yang ada. Jadi kalau kemudian
jumlah pembagian terbesar itu adalah 50 dan 40. Kalau 50 itu adalah 1 fikor, kalau 40 1 bintu labun. Kalau kemudian itu jumlahnya 500 umpama. 500 itu sama dengan kalau dibagi 50 itu 10. Maka dia mengeluarkan 10 fikor dalam setiap ekor unta yang jumlahnya 500. Begitu seterusnya. Ini adalah jumlah pembagian dari unta. Dari unta, jumlah pembagiannya demikian. Terus selanjutnya kita akan membahas jumlah bukan dari unta tetapi dari sapi. Yang terbesar dari unta, kemudian kita lanjut ke sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ke fasal fisi. Faslun utawi iku fasal suci. Wa awal nisabil baqari utawi kawitane nisabe sapi iku salasuna telung. Wa yajibu lan wajib fiha ing dalam salasun fi badhin nusahilan iku ing dalam sebagian nusah wa fihi bukan fiha tapi wa fihi. Wa filan iku dalam nisab ain nisab tegese nisab tabiun utawi tabe ibnu sanatin utawi sapi umur setahun pokok anak umur setahun wa taholan lebu apa mengkono tabe bisaniati ing dalam tahun kang kaping 7 sumya diarani apa mengkono tabe bidzalika kelawan istilah tabe. Kenapa kok istilahnya menjadi tabe? Li tabaiyati ummihi krono oleh ngikutine ibune tabe fil mar'a ing dalam pangonan. Jadi kalau ada anak sapi umur setahun masuk 2 itu masih ngintil sama babonnya. Kemana-mana ikut, ketika kemudian digembala juga ikut. Maka istilahnya disebut dengan tabi karena selalu ikut. Taba'a itu artinya mengikuti. Tabi itu namanya yang ikut. Fa'ilun, tabi'un. Maka anak unta yang mengikuti disebut dengan tabi. Apa namanya? Anak sapi yang mengikuti ibunya karena masuk umur setahun masuk kedua disebut dengan tabi karena selalu ikut sama ibunya. Walau akhraja lalu mutake somo tabaiyatan ing unta tabi kang wadon ajzaat mongko nyukupi apa tabaiyah bi thariqil aula kelawan dalan luwih utama. Kalau yang dikeluarkan itu bukan tabi tapi tabiah artinya sapi betina maka itu lebih baik karena dengan mengeluarkan sapi betina untuk dizakati lebih berpeluang besar segera bisa berkembang biak daripada anak sapi yang jantan. Wajib lan wajib fi arba'ina ing dalam 40 apa musinnah. Ada istilah tabi, ada istilah musinnah ya. Nanti kita bisa jelaskan apa itu tabi, apa itu musinnah. Laha iku tetep kedue musinnah sanatani utawi umur 2 tahun. Wa takhala lan lebu apa musinnah bisali tadi ing dalam tahun kang kaping 3. Tahun pertama masuk kedua disebut tabi, tahun kedua masuk ketiga disebut dengan musinnah. Sumiyat diarani apa musinnah bidzalika kelawan jeneng musinnah. Kenapa istilah itu disebut dengan musinnah? Litakamuli asnaniha krono sempurnane piro-piro untune mengkono musinnah. Karena giginya sudah tanggal semuanya, kemudian sudah sempurna, maka disebut dengan musinnah karena sudah bergigi, gitulah. Walau akhraja lan muta'asa wongan arba'ina sing 40 tabi'aini ing tabi' loro, ajza'a mongko nyukupi ku ing wong ala sahih ing atase qaul sahih.
Wa ala hada lan ing atase ikhlas perkara. Abadan ing dalam sawalase fakis mongko ngiasno sira. Maka kiaskanlah jumlah dari sekian itu. Kalau 40 musinnah, kalau 30 tabe dan seterusnya itu terus kiaskan. Fi mi'atin lan iku ing dalam 100 wa 20 salatu musinnatin utawi telu pira-pira musinnah au arba'atu atba'atin utawa papat pira-pira tabi. Jadi kalau tabi tadi itu kelipatan 30, kalau musinnah kelipatan 40, kalau jumlahnya itu 120, maka bisa dibagi 30, bisa dibagi 40. Kalau dibagi 40, maka menjadi 3 musinnah. Kalau dibagi 30, maka bisa menjadi 4 tabi. Begitu. Dan dikiaskan, kalau kemudian nanti jumlahnya 160 itu kalau dibagi 40 maka jumlahnya adalah 4 begitu. Kalau kemudian jumlahnya ini adalah 4, dari 4 kali 4 itu adalah 160, maka pengeluarannya adalah 4 musinnah dan seterusnya. Lalu kalau kemudian jumlahnya berkelipatan lagi, ya tinggal. Kalau 200 berapa, dan seterusnya, insya Allah ini lebih mudah. Jadi kelipatannya dari 30 atau kelipatan dari 40. Kalau 30 sekali lagi itu adalah dikeluarkan tapi kalau 40 itu dikeluarkan musinnah. Musinnah umur 3 masuk ke 4, kalau tapi umur setahun masuk ke 2 tahun. Ini adalah penghitungan dari jumlah nisabnya sapi. Jadi jumlah nisabnya sapi itu cara penghitungnya demikian. Jadi unta sudah, alhamdulillah. Lalu kemudian sapi sudah. Sekarang kita akan membahas jumlah nisabnya dari kambing. Ya ini biasa familiar di kita ya, kambing. Faslun utawi ku fasal suwiji. Wa awal nisabil ghanami utawi kawitane nisabe wedhus iku arbauna 40. Ingat, kalau sapi tadi 30, tapi kalau kambing 40. Wa awal nisabil ghanami utawi kawitane nisabe wedhus iku arbauna 40. Wa fiha lan iku tetep ing dalam arbaun syatun utawi satu jadain utawi wedhus jadaah minal dhani saking wedhus domba authaniyatin utawa loro minal ma'zi authaniyatun utawa loro minal ma'zi saking wedhus kacang. Kalau jadaah itu cukup 1, kalau mais itu umur 2 tahun. Wasabaqalanus lewat obo bayanu jadaati keterangane jadaah wathaniyati lan thaniyah. Wa qalu taidai musannaf wa fi mi'atin lan iku ing dalam 100 wa ikhda lan sisi wa 20 lan 20 satani utawi wedhus loro. Jadi kalau jumlahnya itu 121 maka 2 kambing. Wa fi mi'atain lan ing dalam 200 wa wahidatun lan siji salatu syahin utawi 3 pira wedhus. Kalau jumlahnya itu 201 maka 3 kambing. Fi arba'ati mi'atin lan iku ing dalam 400 arba'u syahin utawi 4 pira-pira wedhus. Tuma fi kulli mi'atin nuli iku ing dalam saben-saben 100 syatun utawi wedhus siji. Ila akhirih paling akhirnya mengkono keterangan zahirun iku jelas suniun terus mungkin anis syarhi saya penjelasan. Jadi kelipatan-kelipatan ini sudah menjadi jelas, tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut karena tiap 100 itu adalah 1, tiap 100 itu 1. Kalau 500 bagaimana jumlahnya?
berarti ya 5 ekor kambing. Kalau di bawah itu bagaimana? Kalau jumlahnya itu adalah 400 berarti 4 ekor kambing. Kalau itu 201 berarti 3 ekor. Kalau kemudian 121 itu 2 kambing dan seterusnya. Kemudian lipat yang 100 ya tinggal melipatkan tiap 100 itu 1 ekor kambing. Dan ini penjelasan-penjelasan bagaimana kita menghitung jumlah dari nisabnya hewan ternak, mulai dari unta, lalu kemudian sapi, lalu kemudian yang terakhir adalah kambing. Ini penjelasan tentang nisab-nisab atau jumlah-jumlah yang dimana itu awal dizakati ketika sudah mencapai nisab, mencapai ukuran yang itu sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Saya kira itu para pemirsa, para peserta ngaji online yang saya muliakan, semoga kita semua bisa paham, bisa jelas, bisa clear, sehingga suatu saat ketika kita mungkin termasuk orang yang punya hewan atau ada orang yang berkonsultasi karena dia termasuk peternak sukses dan seterusnya, nanti kita bisa jelaskan berapa jumlah-jumlah dari hewan ternaknya yang wajib dizakati, baik itu unta, sapi maupun kambing. Saya kira itu, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi umur panjang, kita bisa ngaji bersama lagi. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada bab-bab zakat. Insya Allah pada zakat yang nanti itu kongsian 2 orang atau berapa, yang itu kemudian bagaimana cara menghitungnya, Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu, semoga apa yang kita baca, apa yang kita kaji bersama-sama bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, saya akhir alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.